Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kedatangan tamu spesial di Nasyid Aden. Sahabat pecinta nasyid, pegiat solawat, penebar semangat dimanapun berada. Dan juga para penyambung silaturahmi dimanapun berada di Yogyakarta, di Indonesia, dan di mancanegara. Hari ini spesial, kita akan berbicara tentang nasyid dan tilawah. Tadi di awal kita sudah dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ini lain dari yang lain di Nasyid Aden. Dan sekaligus Qori yang membacakan Al-Quran tadi adalah bintang tamu kita kali ini. Tantan Kital Barozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana, sehat? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Ya. Alhamdulillah ya. Selamat datang di Nasyid Aden Adi TV. Tantan, kali ini kita akan berbicara tentang nasyid dan tilawah. Ya. Kita ketahui bahwa lagu-lagu nasyid ini sebenarnya banyak membawakan lagu-lagu dengan nada-nada yang sudah ada ya. Terutama nasyid-nasyid di Timur Tengah itu betul-betul berpatokan pada lagu-lagu yang biasa dibawakan ketika melagukan atau membacakan Al-Quran seperti lagu Bayati, Hijaz, Soba, dan lain-lain. Menurut Tantan bagaimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Kang Denny sudah diundang ke sini. Memang dari segi seni suaranya untuk nasyid itu sendiri masih sangat tersambung dengan makomat al-arabiyah gitu ya, dikenalnya. Jadi makom-makom atau lagu-lagu irama-irama bernuansa Arabi. Bagaimana yang sudah diketahui secara umum bahwa lagu-lagu itu ada 7 lagu pokok. Ada lagu Bayati, ada lagu Soba, ada lagu Hijaz, lagu Nahawan, Ros, Syikah, dan yang terakhir lagu Jiharka. Nah, dari lagu-lagu ini memang kalau misalnya kita mau menelisik lebih dalam gitu ya, itu masih ada ketersambungan dengan lagu-lagu nasyid yang ada. Misal, ada di lagu Komarun misalnya. Itu lagu apa? Itu lagu Bayati. Bayati? Iya. Komarun. 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 Kalau misalnya kita mau masukin ke ayat Al-Quran misalnya, katakanlah dengan murotal saja, itu bisa masuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qamarun. Jadi nadanya rendah ya, sedang rendah ya. Sama. Ya. Terus kalau yang tinggi-tinggi, misalnya apa ya? Ya Asyiko itu apa ya? Itu kalau yang saya baca itu masuk ke lagu Nahawan. Nahawan? Iya, lagu Nahawan. Itu ada di Asyikul Mustafa. Jadi kalau misalnya kita mau runtutkan, itu sangat berhubungan sekali. Berhubungan ya? Iya. Jadi karenanya perlu kita kan, para penasyid ini harus tahu ya. Oh iya. Selain makhorijul hurufnya, detailnya tentang bagaimana pengucapan atau lafalnya, tapi juga ada seni untuk melakukannya. Iya. Karena dulu salah satu guru saya pernah menyampaikan bagaimana kita melatih rasa, ya kan? Di dalam bertilawah. Itu katanya dengarkan saja lagu-lagu Arab zaman dulu. Katakanlah Umi Kalsum. Itu kan masuk dalam ranah nasyid juga ya kalau misalnya kita lihat. Jadi keduanya sangat berhubungan. Yang di wilayah nasyid membantu rasa untuk ditilawah. Yang ditilawah membantu penguasaan lagu untuk dinasyid. Masya Allah. Jadi saling melengkapi ya. Iya, saling melengkapi. Yang jelas kita kalau tahu ilmunya atau tahu cara menyenandungkannya bisa membedakan nih. Ini penasyid ini sedang membawakan sika, sedang membawakan jiharka, nahawan gitu kan. Jadi memang betul-betul seni itu indah. Seni itu indah. Termasuk seni melantunkan nasyid itu sendiri. Dan kalau kita belajar ya dari lagu-lagu yang sering dibawakan para qori ataupun tilawah ya, murotal, itu disambungkan nyambung. Lagu-lagu nasyid pun begitu. Jadi terinspirasi dan juga terpengaruh oleh itu ya. Nah,
menurut Atantan sendiri, Mhm. seberapa penting nih teman-teman nasyid ini harus belajar belajar Belajar. belajar lagu-lagu tadi? Mhm. Karena ada ketersambungan tadi, maka memang dirasa sangat penting. Contoh misalnya di beberapa lagu nasyid, Ya, kita ada suka mengenal yang namanya suluk, suluk. yalel, kayak gitu kan. Iya, Misalnya sebelum lagu Qomarun kan suka ada iya, wa ajmalu minka lam tara qattu ain. Itu kan biasanya dilatih di anak-anak tilawah. Jadi iya. kalau misalnya itu bisa kita maksimalkan, kita masukkan ke nasyid, aduh, Masya Ya Allah, itu betul, bahkan sangat-sangat iya, membantu lagu-lagu sekali. nasyid itu kalau diawali dengan suluk, aduh gimana ya Iya. rasanya. Jadi suluk tuh kayak langsung kita tuh menghujam gitu, kayak Mhm, masuk betul mhm, gitu ya. mhm, Jadi di mhm, awal-awal mhm. Betul, saya betul. sering melihat lagu-lagu nasyid Arab, Mhm, lagu-lagu Malaysia pun begitu iya. ya. Nasyid-nasyid itu kadang diawali dengan suluknya itu, Kang. Mungkin Mhm. boleh dong suluk apa kira-kira yang apa namanya, yang indah sekali tuh, Aduh, yang awal-awal nih ya. Yang tadi saya itu loh, bisa lanjutkan sedikit tuh? taunya paling yang tadi sedikit aja. Ya boleh boleh boleh, yang Komarun ya tadi ya? Kemarin. Ya coba Kak, coba Wa ajmalu minka lam tara qattu ain. Apa seterusnya? itu Saya lupa, saja. saya lupa. Harus baca ya, nggak apa-apa. Harus Ya, baca. alhamdulillah. Tantan, saya mau tanya, Siap. sejak kapan itu bertilawah dan bernasyd? Itu kan punya Mhm. grup nasyid ya, Oh pernah iya. tergabung. Namanya apa dulu grup nasyidnya? Dulu ada saya punya Lagama Voice. Lagama Voice, itu di Lagama mana itu? Voice. Di Jogja atau di mana? Itu kebetulan sudah di Di Jogja. Jogja ya. Jadi Aslinya tuh Kak, Tantan tuh mana? Garut? saya Tasikmalaya, Tasikmalaya ya, Jawa Jawa Barat, Barat ya. ya. Jadi dulu bernasyid juga ya, bernasyid. Mhm, mhm. Itu alirannya apa dulu? Dulu memang nasyidnya lebih ke nasyid klasik begitu ya. Klasik. Itu yang zaman saya masih aliyah. Saya lupa Iya, nama grupnya, itu saya punya 2 grup. iya. Masih nasyid klasik pakai djembe Pakai kayak jembe gitu kan. gitu ya. Nah, begitu saya masuk kuliah, nasyidnya Hibrida sudah gitu jenisnya. agak modern ini. Ya, Pakai gitar, musik ya. keyboard gitu ya. Jadi dulu Mengikuti perkembangan zaman. di vokal juga ya. Vokal juga. Ya, alhamdulillah ya. Jadi eh itu seni ya, seni dan ini sekarang lebih lebih menekuni ke seni baca Quran. Mhm, Al-Quran mhm. Reciter ya, dan alhamdulillah sekarang aktivitasnya apa? Eh, Mengajar? Mengajar juga? Mengajar juga, lebih ke seni membaca Al-Qur'annya Seni baca begitu, Al-Quran. baik itu tilawah maupun murotal gitu. Merotal ya. Untuk kegiatan sehari-hari ya saya sekarang jadi, eee, petugas Nah, imam dan muazin di Masya Masjid Allah. Itu Syuhada Kota luar Baru. biasa ya, Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan eh, apa namanya, bernasyid juga dan Mhm, bersolawat. Kemudian juga mengajar murotal ya, mhm, murotal mhm. dan qiraatul Quran. Dan buat Atantan sendiri, ada pengalaman menarik nggak nih? Saat bernasyid dulu ini kita ngobrolin tentang nasyid nih. Mhm. Saat bernasyid dengan teman-teman ada nggak pengalaman yang tidak unforgettable, tidak bisa dilupakan gitu? Paling mungkin, ketika kita punya undangan misalnya ya, Iya, ke tempat-tempat yang Masya Allah gitu. jauh. Di pojok mana gitu, di gunung mana gitu. Bukan di dasar Itu bumi ya, oh pokoknya yang enggak, jauh gitu ya. jauh gitu. Iya, Itu istilahnya kita, apa namanya, sambil bertadabbur juga, oh Masya Allah ternyata indah. Indonesia ini luar biasa indah gitu. Dengan salah satu jalan dakwah, menciarkan nasyid, Iya. akhirnya kita bisa mengunjungi tempat-tempat Ya yang itu indah memang itu harus kita gitu. harus mau ya sampai ke Iya, pelosok-pelosok ke mhm, daerah karena di mhm, sana itu juga lahan yang subur untuk iyap, iyap, syiar ya. mhm, betul, Pendekatannya betul, lewat apa saja? Lewat murotal, betul, lewat nasyid, mhm, lewat ceramah, mhm. sesuai kemampuan. Sesuai dengan Sesuai kemampuan kita. kemampuan. Jadi mampunya itu ya Mhm, dengan mhm. tilawah dengan tilawah. Yang Iya, penting betul. kita memberi manfaat kan, Mhm. memberi manfaat untuk siapa saja. Ya. Tantan, lebih suka membacakan Al-Quran ini dengan di murotal atau dengan kiroah?
lebih suka atau lebih sering kemana tuh arah mana? Eee, jujur kalau lebih senang memang ke qiraah atau Qiraah ya, tilawah. tilawah ya. Cuman kebetulan sekarang tugasnya Iya, menuntut untuk lebih banyak iya. murotal, jadi lebih banyak murotal sekarang. Iya, karena bagi para mungkin yang baru ya, Mhm, yang awam gitu. Itu kan dengan murotal itu akan latihannya mudah. mhm, Beda mhm. dengan qiraah itu betul-betul Iya, harus iya. konsentrasi langsung Mhm, kepada apa namanya? Ya intinya mhm. harus harus lebih Iya, belajar mhm. terus ya, belajarnya lebih ekstra gitu. Jadi itu memang, pertama mungkin dari sekedar keinginan, itu Iya, qiraah. Tapi iya, kalau misalnya kita lihat ke kebutuhan iya. jamaah, murotal, Oh, begitu. gitu. Iya, Jadi biar lebih bisa lebih ini diterima ya. gitu. Kebutuhan. Oke, Atantan. Oke, terima kasih ya. Sami-sami, Eh sami-sami. banyak nih ilmu hari ini, banyak ilmu, banyak pengalaman Alhamdulillah, yang alhamdulillah, disampaikan kepada alhamdulillah. pemirsa di TV dimanapun berada. Masya Allah, Atantan, terima kasih ya sudah Sami-sami, menyuguhkan nasyid Aden kali ini. Pemirsa pasti senang sami-sami, yang di rumah sami-sami. nih ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu, Amin, panjang amin umur ya yang Allah, ya berkah Rabbal alamin. manfaat ya Amin insyaallah, senantiasa. amin. Atantan, terima kasih ya Sami-sami sudah Kang hadir di Deni, sini sami-sami. dan Terima kasih juga. eh insya Allah nanti kita perform sebuah lagu Oh Ya iya, siap, Asyikol Mustafa. siap. Insyaallah. Ya, terima kasih sahabat semua. Alhamdulillah tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan Atantan Vital Barozi. Baru. Ya, dan selanjutnya terimalah sebuah persembahan dari kami dalam nasyid Ya Asyikol Mustafa. Tetap di Nasyid Ade.